Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, perkenalkan nama saya Bu Linda dari SMP Negeri 42 Surabaya. Hari ini kalian bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun kita belajarnya di rumah saja. Tapi jangan khawatir karena kita ditemani rumah ilmu. Saling jaga, saling bantu cari ilmu di rumah saja. Anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Meskipun kita di dalam rumah harus selalu menjaga protokol kesehatan. Ketika di luar rumah, kalian harus selalu memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan jangan lupa selalu cuci tangan saat kalian selesai memegang apapun. Dan jangan lupa sediakan hand sanitizer untuk berjaga-jaga jika kita jauh dengan air dan sabun. Anak-anak, marilah kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini tahu tidak kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini adalah pembahasan yang terakhir tentang bab persamaan garis lurus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kedudukan dua garis. Mau tahu? Simak penjelasannya Bu Linda. Pelajaran kita hari ini adalah menentukan kedudukan dua garis lurus yang sejajar. Yang kedua, menentukan kedudukan dua garis lurus yang berhimpit. Yang ketiga, menentukan kedudukan dua garis lurus yang berpotongan tegak lurus. Dan yang keempat, kita menentukan kedudukan dua garis lurus yang berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Linda mau memberikan kalian ilustrasi. Saksikan ilustrasi berikut ini ya. Sudah menyaksikan ilustrasi cuplikan video tentang kereta api? Apa yang kalian dapat amati dari video tadi? Pintar sekali, gerbong kereta api yang sangat panjang. Kemudian apalagi ya yang ciri khasnya kereta api? Ya, rel kereta api yang merupakan lintasan jalur kereta api. Nah, bagaimana bentuknya? Pintar sekali. Bentuknya adalah garis lurus yang memanjang. Selain itu, tadi lihat apa lagi ya? Pintar sekali, garis lurus yang berpotongan. Anak-anak sudah hebat, sudah bisa mengidentifikasi permasalahan secara kontekstual. Dalam pengaturan rel kereta api tersebut menggunakan konsep garis sejajar dan garis berpotongan, tegak lurus maupun tidak tegak lurus. Perpotongan rel kereta api dapat dianggap sebagai perpotongan garis lurus. Bagaimana kedudukan dua garis dikatakan sejajar atau berpotongan tegak lurus? Apakah ada kaitannya dengan nilai gradien kedua garis dengan kedudukan dua garis yang tersebut? Anak-anak sudah bisa membayangkan pertanyaannya Bu Linda tadi? Jika tidak, yuk kita bahas masing-masing. Yang pertama adalah kedudukan dua garis lurus yang sejajar. Anak-anak, perhatikan diagram kartesius yang ada di layar televisi kalian. Bu Linda mempunyai dua garis yang berwarna merah dan berwarna hijau. Yang berwarna merah, garis apa ya? Pintar sekali, garis H. Dan yang berwarna hijau adalah garis K. Garis H dan garis K memotong sumbu apa? Pintar sekali, memotong sumbu Y. Garis K memotong sumbu Y di titik 0,1. Jika garis H memotong sumbu Y di titik apa ya? 0,4. Jika ada garis lurus tersebut, kalian bisa mencari apa? Ya,
mencari gradien. Masih ingat, gradien itu adalah perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Ketikkan garis H. Garis H kita bisa cari gradiennya. Nah, pintar sekali. Kita lihat perubahan delta X-nya dulu. Kemana arahnya? Pintar sekali. 2 arah ke kanan. Berarti delta X-nya sama dengan 2. Kemudian ke arah mana? Pintar sekali. Ke arah atas. Delta Y-nya sama dengan 1. Pintar sekali. Nah, anak-anak, jika ketemu delta Y-nya, ketemu delta X-nya, berarti gradiennya berapa? Pintar sekali, gradiennya 1/2. Sekarang berarti persamaan garisnya hanya bisa tahu. Pintar, anak-anak yang Bulinda pintar sekali. Ketemunya Y sama dengan setengah X ditambah 4. Anak-anak, kalau kalian sudah bisa mencari gradien dan persamaan umum garis lurus pada garis H, berarti kalian juga harus tentu saja bisa mencari persamaan umumnya garis K. Bulinda tanya, berapa nilai delta X-nya? Pintar, 2. Delta Y-nya berapa? 1. Kita cek ya. Delta Y-nya sama dengan 1. Berarti persamaan umum garis lurusnya berapa ya? Setengah X ditambah 1. Ditambah 1 dari mana? Pintar, karena dia memotong sumbu Y di titik 0,1. Kita cek ya, pintar sekali. Y sama dengan setengah X ditambah 1. 2 garis dikatakan sejajar jika jarak kedua garis tersebut selalu sama atau kedua garis tersebut tidak pernah berpotongan. Kita lihat jarak garis K ke garis H, berarti dihitung dari 1 ke 4. Berapa langkah jaraknya? Pinter, ada 3 langkah. Syarat yang kedua, 2 garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama. Kita lihat gradien itu adalah koefisien X. Persamaan umum garis H, gradiennya berapa? Kita lihat setengah X, berarti gradiennya adalah setengah. Kalau garis K, gradiennya pintar setengah juga. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa garis H sejajar garis K karena gradien H sama dengan gradien K, yaitu sama dengan setengah. Anak yang hebat, anak sudah tahu ya apa syarat 2 garis dikatakan saling sejajar. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini, Bulinda akan kembali dengan pembahasan yang kedua, yaitu kedudukan 2 garis lurus yang saling berhimpit. Bagaimana ya? Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi ya di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Anak-anak, ini adalah segmen yang kedua dan pembahasan yang kedua, yaitu tentang kedudukan 2 garis lurus yang berhimpit. Apa itu ya berhimpit? Mari saksikan penjelasannya Bulinda berikut ini. 2 garis berhimpit. Nah, anak-anak perhatikan diagram yang ada di layar televisi kalian. Bulinda mempunyai garis H yang berwarna merah. Persamaan umumnya Y sama dengan X ditambah 4. Bulinda punya garis lagi, yaitu garis berwarna biru. Garis K, Bulinda kasih nama. Persamaan umum garisnya adalah 2X dikurangi 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Loh, kok garisnya berhimpit Bulinda? Ya, garisnya berhimpit. 2 garis dikatakan berhimpit jika yang pertama, titik-titik yang dilalui garis pertama berhimpit dengan titik-titik yang dilalui garis kedua. 2 garis yang berhimpit mempunyai garis yang ekuivalen.
Ekuivalen itu artinya sama ya. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa garis H berhimpit dengan garis K. Mengapa dikatakan garis K dan garis H berhimpit? Mari saksikan penjelasannya Bu Linda berikut ini. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa garis H berhimpit garis K. Garis H mempunyai persamaan Y sama dengan X ditambah 4. Garis K mempunyai persamaan 2X dikurangi 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Maka persamaan garis kita rubah dulu dalam bentuk persamaan umum garis lurusnya. Yang dirubah yang mana ya? Pintar sekali, persamaan garis K-nya dulu yang dirubah. Dirubah ke persamaan umum garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah M. Kita rubah dulu. 2X dikurangi 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Kita jadikan dalam Y. Negatif 2Y sama dengan 2X dipindah ruas. Berlawanan, pintar. Negatif 2X. Positif 8 dipindah ruas jadi negatif 8. Y sama dengan, pintar sekali, semuanya dibagi dengan negatif 2. Jadi negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan 1, dikurangi 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4. Jadi persamaannya Y sama dengan X ditambah 4. Perhatikan, berarti kalau seperti ini, apakah sama dengan garis H? Pintar sekali, kita lingkari ya. Y sama dengan X ditambah 4. Dan 2X dikurangi 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Ternyata kita rubah hasilnya Y sama dengan X ditambah 4. Itu artinya terbukti bahwa garis H berhimpit dengan garis K. Bagaimana? Sudah paham tentang pembahasannya Bu Linda? Pintar sekali. Sekarang kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kedudukan dua garis lurus yang berpotongan tegak lurus. Bagaimana ya Bu yang tegak lurus itu? Yuk saksikan pembahasannya Bu Linda berikut ini. Dua garis berpotongan tegak lurus. Perhatikan diagram kartesius dan grafik garis lurus seperti yang ada pada layar televisi kalian. Bu Linda mempunyai garis A dengan persamaan Y sama dengan 2/3X ditambah 6. Garis A memotong sumbu Y di titik 0,6. Pintar sekali. Sekarang garis B, persamaan umumnya adalah Y sama dengan negatif 3/2X ditambah 19. Memotong sumbu Y di titik berapa ya? 0,19. Garis A dan garis B berpotongan di titik, Bu Linda beri P. Di titik berapa? Pintar sekali, 6,10. Di situ terdapat keterangan jika garis A dan garis B berpotongan tegak lurus. Ada tanda siku-sikunya ya nak? Nah, sekarang dua garis dikatakan berpotongan tegak lurus jika M1 tidak sama dengan M2. Gradien garis yang pertama tidak sama dengan gradien garis kedua. Dan M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, gradien garis A adalah 2/3. Pintar, kalian lihat yang mana? Pintar. Koefisien dari X. Gradien garis B-nya adalah negatif 3/2. Hasil kali gradien garis A dan B adalah MA dikali MB sama dengan
2/3 dikali negatif 3/2. 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Negatif 6 dibagi 6 adalah sama dengan negatif 1. Pintar. Nah, jadi terbukti bahwa garis A dan garis B berpotongan dan tegak lurus. Anak-anak dari sini sudah paham ya? Mengecek pemahaman kalian tentang penjelasannya Bu Linda tadi, Bu Linda akan memberikan soal tentang identifikasi kedudukan garis lurus berpotongan tegak lurus. Bu Linda punya persamaan yang pertama. Y sama dengan negatif 3/4 X ditambah 5. Persamaan yang kedua adalah Y sama dengan 2X dikurangi 4. Persamaan yang ketiga, Y sama dengan setengah X ditambah 12. Persamaan yang keempat, 3Y sama dengan 4X dikurangi 10. Mana ya pasanganku? Nah, Bu Linda berikan waktu kalian beberapa menit ke depan untuk mengerjakannya. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan bahas bersama-sama ya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat ya belajarnya? Masih di rumah ilmu. Anak-anak, ini adalah segmen terakhir pada pembahasan kali ini. Bu Linda mau tanya nih, soal yang tadi Bu Linda berikan, apakah sudah dikerjakan? Pintar sekali. Kita bahas bersama-sama ya. Perhatikan persamaan yang pertama. Y sama dengan negatif 3/4 X ditambah 5. Gradiennya berapa ya? Pintar, gradiennya adalah negatif 3/4 yang merupakan koefisien X. Kita cek sama-sama. Pintar. Sekarang persamaan yang kedua, Y sama dengan 2X dikurangi 4. Berapa ya gradiennya? Pintar sekali. 2. Kita cek. Mudah bukan cara mencari gradiennya? Persamaan yang ketiga sekarang. Pintar sekali, sudah terlihat ya. Y sama dengan MX ditambah N. M-nya adalah koefisien X, yaitu negatif setengah. Pintar sekali. Nah, bagaimana sekarang persamaan garis yang keempat? 3Y sama dengan 4X dikurangi 10. Pintar, dirubah dulu anak-anak ke persamaan bentuk umum garis lurus. Pintar, dirubah dalam bentuk Y. Berarti semuanya dibagi dengan 3. Pintar. Ketemu berapa ya? Kita cek sama-sama ya. M-nya adalah 4/3. Anak-anak, sudah bisa terlihat mana pasangannya? Nah, Bu Linda punya cara cepat. Tadi syaratnya pasangan garis lurus berpotongan tegak lurus adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, Bu Linda punya cara cepat loh. Carilah gradien yang saling berlawanan, tanda dan berkebalikan. Nah, pintar sekali. Kita cek sama-sama. Pintar. M sama dengan negatif 3/4. Pasangannya dengan M sama dengan 4/3. Ya, persamaan yang pertama gradiennya bernilai negatif. Persamaan yang keempat gradiennya positif. Nah, itu yang dikatakan berlawanan tanda. Sekarang persamaan yang pertama 3/4. Persamaan yang keempat 4/3. Pintar sekali. Itu artinya apa? Berkebalikan, berarti pasangannya persamaan kedua sama yang mana ya? Sama yang ketiga. M sama dengan 2,
dengan M sama dengan negatif 1/2. Untuk memahami materi hari ini, Bu Linda sudah menyiapkan latihan soal. Kita kerjakan secara bersama-sama agar kalian lebih memahami materi hari ini. Perhatikan soal yang dituliskan sama Bu Linda. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 1,6 dan tegak lurus garis negatif 3x ditambah 5y sama dengan 10. Anak-anak, langkahnya bagaimana ya? Pintar sekali, kita misalkan garis H negatif 3x ditambah 5y sama dengan 10. Garis K misalkan garis yang akan kita cari. Gradien garis H adalah pintar, negatif A per B. Negatif A, A-nya berapa? A merupakan koefisien X. Berarti negatif dikali negatif 3/5. Negatif dikali negatif positif sama dengan 3/5. Sekarang apa syaratnya tadi? Kalau tegak lurus gradien garis K bisa dicari, nak? Bisa, Bu Linda. Pintar sekali. Gradien garis K kita bisa cara cepatnya Bu Linda tadi. Berlawanan tanda dan berkebalikan. Kita lawankan dulu. Pintar. Negatif. Kemudian kita balik. 5/3. Jadi gradien garis K adalah negatif 5/3. Sehingga persamaan garis K yang melalui titik negatif 1,6 dan bergradien negatif 5/3 adalah memakai rumus apa ya? 1 titik dan 1 gradien. Pintar sekali. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, Y dikurangi 6 sama dengan negatif 5/3 dikali X dikurangi negatif 1. Y dikurangi 6 sama dengan negatif 5/3 dikali X. Negatif dikali negatif berapa? Positif. Pintar. Ditambah 1. Jadi, pintar sekali. Nyatakan dalam Y. Y sama dengan negatif 6 dipindah ruas menjadi tandanya positif. Y sama dengan negatif 5/3 X dikurangi 5/3 ditambah 6. Y sama dengan negatif 5/3 X ditambah 13/3. Anak-anak yang hebat, sudah paham ya penjelasan latihan soal yang tadi? Pintar sekali. Nah, Bu Linda akan memberikan kuis seperti biasanya. Hanya 2 soal saja dan jangan lupa tulis di buku tulis matematika kalian dan serahkan ke guru matematika kalian ya, agar kalian bisa memperoleh pembahasannya. Berikut ini kuisnya. Kuis yang pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Manakah pasangan yang saling sejajar? Kuis yang kedua, perhatikan diagram kartesius dan grafiknya. Anak-anak yang hebat, nah itulah tadi kuis yang telah dibacakan sama Bu Linda. Setelah membacakan kuis, itu tandanya pembelajaran hari ini telah usai. Bu Linda undur diri, semoga pembelajaran tentang persamaan garis lurus bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.